Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Rian Tony. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini tutorial kita akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus con, con E, con if, dan con ifs. 4 rumus ini yang akan kita bahas kali ini sangat sering sekali kita gunakan di dalam pekerjaan kita menggunakan Microsoft Excel, teman-teman. Oke, lanjut kita ke lembar kerja kita kali ini. Saya sudah menyiapkan sebuah lembar kerja, teman-teman. Di sini berupa daftar nama penerima beasiswa yang terdiri dari kolom nomor, kemudian nama mahasiswa, program studinya, semester, dan status bayar. Nah, tantangan kita kali ini adalah kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu berapa jumlah seluruh mahasiswa? Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah mahasiswa berdasarkan masing-masing program studinya. Untuk manajemen berapa orang, kemudian matematika berapa orang, biologi berapa orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita juga harus menjawab berapa jumlah mahasiswa berdasarkan program studi dan semester. Misalkan mahasiswa program studi manajemen dan semester 2 itu ada berapa orang. Kemudian mahasiswa program studi matematika dan semester 2 itu berapa orang. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman, kita menggunakan 4 rumus yang sangat sering kita jumpai di Microsoft Excel, yaitu rumus con, con E, con if, dan con ifs. Oke, kita masuk ke rumus pertama, yaitu rumus con, teman-teman. Rumus con ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data, teman-teman, ya, banyaknya data. Bukan untuk menjumlahkan angka, ya. Kalau kita menjumlahkan angka, biasa kita menggunakan rumus sum ya, untuk menjumlahkan angka. Nah, kalau kita ingin menggunakan rumus con, ini fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data, ya. Dalam hal ini contohnya kita mau menghitung ya berapa sih jumlah data mahasiswa yang kita blok ini, nanti bisa kita hitung menggunakan rumus con, ya. Apa bedanya dengan con E atau con A ini, teman-teman? Con A itu untuk menghitung banyak jumlah data, bisa untuk data yang berbentuk alfabet atau huruf, ya. Kalau con, rumus con ini hanya untuk menghitung banyaknya jumlah data yang berbentuk angka saja, ya. Sedangkan con E itu untuk menghitung banyaknya jumlah data, bisa untuk data yang berbentuk alfabet atau huruf. Nah, selanjutnya rumus ketiga kita adalah con if. Con if ini adalah sama fungsinya untuk menghitung banyaknya data, tapi dengan tambahan satu kriteria, teman-teman. Misalkan kita tolong hitung jumlah mahasiswa yang merupakan program studi manajemen, misalkan seperti itu. Hitung jumlah mahasiswa yang program studinya matematika. Nah, jika menggunakan satu kriteria saja, maka kita menggunakan rumus con if. Kita lanjut. Untuk rumus con if s, ya, ada s-nya di belakang, itu adalah untuk menghitung jumlah data dengan lebih dari satu kriteria, teman-teman. Jadi kriterianya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Contohnya nanti di pertanyaan ketiga kita. Berapa jumlah mahasiswa manajemen di program studi manajemen dan semester 2 misalkan. Nah, itu kita jawab menggunakan rumus con if s. Oke, kita langsung masuk ke contoh penggunaan 4 rumus ini, teman-teman. Pertanyaan pertama, jumlah seluruh mahasiswa. Nah, ini kita gunakan rumus con. Betul sekali. Sama dengan cara menggunakannya, sama dengan dulu, kemudian ketik con, ya, teman-teman, buka kurung. Lalu teman-teman blok, ya, blok kolom yang ingin kalian hitung. Nah, dalam hal ini kita ingin menghitung jumlah mahasiswa, jadi saya blok kolom yang ini. Ya, kolom semester saya blok, lalu saya tutup kurung, tekan enter. Maka muncul angka 13, teman-teman, ya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Kalau saya rubah lagi rumusnya tadi, sama dengan con, oke, buka kurung. Saya blok kolom ini, kolom status bayar. Saya lalu tutup kurung, lalu tekan enter, maka akan menghasilkan nilai 0. Kenapa 0? Karena rumus con ini, teman-teman, ya, con hanya untuk menghitung jumlah data yang bentuknya angka, ya. Kalau bentuknya huruf atau alfabet, dia tidak bisa. Oleh karena itu, solusinya adalah kita menggunakan rumus con E. Jadi kita tambahkan A di belakangnya, ya. Con E, buka kurung. Nah, ini teman-teman bisa blok yang bagian sini atau bagian sini. Atau bisa juga di bagian nama, ya, di blok seperti ini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Maka akan muncul angka 13. Jadi sampai sini harusnya teman-teman sudah bisa paham apa perbedaan rumus con dan con E. Oke,
Baik, kita langsung masuk ke rumus berikutnya, yaitu CONIF, teman-teman. Ini lebih seru lagi karena kita bisa menambahkan satu kriteria. Nah, contohnya seperti ini. Hitung berapa total mahasiswa yang memiliki atau yang masuk dalam program studi manajemen, ya. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian CONIF, ya, CONIF tidak pakai S karena hanya satu kriteria, kemudian buka kurung, teman-teman. Pertama kita blok dulu range-nya. Range-nya adalah kolom program studi. Kenapa? Karena kita ingin mencari mahasiswa berdasarkan program studinya. Jadi ini kita blok, teman-teman, dari atas sampai ke bawah. Lalu jangan lupa teman-teman tekan F4 ya. Tekan F4 dulu supaya kolom range ini tidak berubah ya, tidak berubah, terkunci, sehingga nanti bisa kita copy untuk rumus yang ada di bawahnya. Oke, lalu kita tekan titik koma. Sekarang kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah manajemen. Manajemen, teman-teman ya. Kata kunci, kriterianya adalah kata kunci, yaitu manajemen. Lalu kita tekan enter. Maka akan muncul angka 5. Apakah betul mahasiswa manajemen ada 5 orang? Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya teman-teman? Jumlah mahasiswa manajemen ada 5 orang. Nah, sebetulnya rumus ini masih bisa teman-teman buat lebih sederhana. Jadi, kalau tadi kita menuliskan angka manajemen, huruf manajemen di sini, sekarang kita ambil saja dari sel ini ya. Jadi kita modif sedikit rumusnya. Kita ulang lagi. CONIF, ya, buka kurung. Kemudian ini kita blok dulu. Ya, kolom pencariannya kita blok dulu. Lalu jangan lupa tekan F4. Lalu titik koma. Nah, sekarang kriterianya atau kata kuncinya kita klik di sel I6 ini, manajemen. Kita klik I6 ini, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, sekarang jumlahnya ada 5. Sama ya dengan yang tadi. Untuk yang ke bawahnya teman-teman bisa klik 2 kali di sini sehingga rumusnya otomatis tercopy dari atasnya. Kita cek apakah benar biologi itu 2 orang. Biologi ini 1, kemudian ini satu lagi. Ya, betul ya, biologi ada 2 orang, manajemen ada 5 orang, matematika ada 1, 2, 3. Betul. Nah, rumus ini teman-teman, sebetulnya kalau jumlah datanya sedikit seperti ini, untuk menghitung itu mudah sekali ya, teman-teman tidak perlu menggunakan rumus. Jadi tinggal diblok saja matematika, kemudian matematika lagi, matematika lagi. Nah, teman-teman langsung menuju di bagian bawah. Ini ada kon ya. Di bagian bawah ini ada kon 3. Jadi tanpa rumus, teman-teman udah bisa tahu, oh jumlah mahasiswa jurusan atau program studi matematika itu ada 3 orang. Tapi bayangkan kalau datanya banyak teman-teman ya. Misalkan datanya 1.500 atau 3.000 mahasiswa. Nah, itu tidak bisa dihitung secara manual. Harus menggunakan rumus CONIF seperti ini. Oke, kita lanjut ke rumus terakhir, yaitu CONIF plus S ya. Ada S-nya di belakang. Perbedaannya adalah CONIF tadi hanya satu kriteria saja. Sedangkan CONIF S itu bisa lebih dari satu kriteria. Caranya seperti ini. Ketik sama dengan, kemudian kita ketik CONIF. Jangan lupa S ya, CONIF S. Buka kurung, teman-teman. Nah, sekarang kita ambil dulu kolom yang ingin kita cari terlebih dahulu ya, kita blok dulu. Nah, di sini program studi ya. Kita ingin mencari berdasarkan program studi dan semester. Maka kolom program studinya kita blok dulu, teman-teman. Seperti ini kita blok dulu. Lalu tekan F4, jangan lupa tekan F4. Lalu titik koma. Nah, sekarang kita klik yang menjadi kata kunci pertama atau kriteria pertama, yaitu manajemen ini. Oke. Nah, lalu kita titik koma lagi. Sekarang kita masuk ke kolom pencarian kedua, yaitu apa? Semester ya. Maka kolom semester ini kita blok dari atas ke bawah, teman-teman. Lalu titik koma lagi. Sekarang kita klik kriterianya atau kata kuncinya, yaitu semester 2 ini. Oke. Lalu, oh ya, ini ada kurang teman-teman ya. Ini pastikan rumus ini tadi, kolom semester tadi yang sudah diblok dari atas ke bawah, teman-teman kunci dulu dengan menggunakan F4. Supaya rumusnya bisa digunakan di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Ini juga F4 ya teman-teman. Oke, nah sekarang tutup kurung lalu tekan enter. Ada 2 orang ya. Kita copy dulu di sini. Ada 2, 2, 2. 2, 2 semua ya. Apakah betul? Kita cek dulu. Manajemen semester 2. Manajemen semester 2. Betul ya, ada 2 orang. Matematika semester 2. Ini 1. Kemudian ini 2. Betul juga ya. Kemudian biologi semester 2. Ini biologi semester 2, ini biologi 2. Ya, betul. Ternyata memang ada 2 semua. Oke. Bagaimana teman-teman sampai sini? Bisa paham ya cara penggunaan rumus CON, CONE, CONIF, dan CONIF S. Ini
sangat sering sekali kita gunakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, teman-teman, di Excel, sehingga teman-teman harus menguasai 4 rumus dasar ini. Demikian teman-teman ya, semoga tutorial kita kali ini bermanfaat, dan seperti biasa, jika ini bermanfaat dan teman-teman mengambil pelajaran sesuatu di tutorial kita kali ini, mohon berkenan untuk menuliskan kata bermanfaat di kolom komentar. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam.